Karena roh ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam. Karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan. Kayak cerita kejawen, nak malam apa mulai. Terus neng kamarnya dikai rokok. Mergo zaman ini dunia seneng rokok. Rokok wis kaleng cung, wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ngendikane para ulama tafsir nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat iku ya hakikat misalnya urip iku ya ambekan urip niku ambekan mati iku mandek ambekane kita takoki misalnya takrife mati iku piye ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek ya kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawuhe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam.
Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuanem apik aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek wong aku supaya parak pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Bida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Tapi mriki bida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah sing wong liya kerawu is. Kalau bolak-balik diundang ratau teko perkara niku wis ketoke ora meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita apa salat 50. Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula nggih nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate.
Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dia ini ora buatan kok terus gak terima, guys meneng aja, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu, okay? Berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedun bisa nangis. Aku ya pangeran mayub kika ya Musa, sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia nggerutu terus gitu, mau ngomong sendiri nggerutu, khiddah itu nggerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing nggerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Ya gue siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, gini ku tiang-tiang budi kalau nanrang iku ra iso pokoke bangsa Palestina, tapi ajarane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja gak usah diterjemah sensitif.